Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak link yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang sistem ekskresi. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 1. Tubuh manusia melakukan proses metabolisme, salah satunya adalah ekskresi. Proses yang termasuk ke dalam ekskresi adalah titik-titik. A. Pengeluaran insulin dari pankreas. B. Keluarnya feses dari anus. C. Pengeluaran saliva dari glanula saliva. D. Pengeluaran CO2 paru-paru. D. Ludah yang dihasilkan lidah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Pengeluaran karbon dioksida paru-paru. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Hasil metabolisme dapat berupa CO2, keringat, dan urin. Soal nomor 2. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi proses pembentukan urin, antara lain titik-titik. A. Aldosteron, insulin, enzim renin, dan kadar lemak dalam darah. B. ADH, suhu lingkungan dan jumlah air yang diminum. C. pH darah, alkohol, suhu tubuh, dan rasa lapar. D. Usia, berat badan, suhu lingkungan, dan ADH. E. Hormon, pH, usia, stamina, dan kondisi ginjal. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. ADH, suhu lingkungan, dan jumlah air yang diminum. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeluaran urin yaitu jumlah air yang diminum, saraf, hormon antidiuretik atau ADH, kadar garam, penyakit diabetes mellitus, dan suhu. Soal nomor 3. Perhatikan ilustrasi nefron di samping. Ini adalah gambar nefron. Pada proses apa yang terjadi pada bagian X? A. Penyaringan plasma darah menjadi urin sekunder. B. Penyaringan plasma darah menjadi urin primer. C. Pengikatan ion-ion dan bahan beracun dalam tubuh. C. Pembentukan urin primer yang siap diekskresi keluar tubuh. C. Reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Penyaringan plasma darah menjadi urin primer. X adalah glomerulus. Glomerulus memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi yang nantinya menghasilkan urin primer. Soal nomor 4. Pak Ridwan sering mengalami dehidrasi, banyak buang air kecil, kelelahan, dan lemah yang tidak biasa, serta pandangan kabur. Lalu dia memeriksakan kesehatan kepada dokter dan disarankan melakukan pemeriksaan uji urin. Berdasarkan uji pemeriksaan diperoleh bahwa kandungan glukosa puasa 162 mgdl. Dari hasil tersebut, penyakit apa yang kemungkinan dialami Pak Ridwan? A. Diabetes insipidus. B. Diabetes mellitus. C. Albuminuria. D. Gagal ginjal. E. Anemia. Dari keempat kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Berdasarkan hasil diagnosis menunjukkan terdapat glukosa pada urin, sehingga orang tersebut mengalami penyakit diabetes mellitus. Soal nomor 5. Bagian-bagian ginjal dari luar ke dalam adalah titik-titik. A. Pelvis, medula cortex. B. Korteks medula pelvis. C. Medula cortex pelvis. D. Korteks pelvis medula. E. Pelvis medula cortex. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Dari luar ke dalam, ginjal terdiri dari 3 bagian yaitu korteks, medula, dan pelvis. Korteks merupakan bagian dari ginjal terluar yang dilindungi oleh kapsula renal dan lapisan lemak. Di dalamnya terdapat glomerulus dan tubulus yang saling terbelit. Fungsi bagian ginjal yang satu ini adalah melindungi struktur dan bagian dalam organ ginjal dari kerusakan.
Medula merupakan bagian jaringan ginjal yang halus dan terdiri dari lengkungan Henle serta piramida renal. Struktur kecil berisi tubulus dan nefron. Tubulus pada medula ginjal berfungsi untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Pelvis adalah bagian dari ginjal yang berbentuk corong dan berada di bagian terdalam renal. Fungsi bagian ginjal ini adalah sebagai jalan bagi urin menuju kantung kandung kemih. Pada bagian pertama pelvis ginjal terdapat salices atau salices, yaitu suatu ruang yang berfungsi mengumpulkan cairan sebelum menuju ureter dan kandung kemih. Soal nomor 6. Apa yang dimasukkan ke dalam tubuh pada udara pernapasan? A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Amoniak, D. Nitrogen, E. Halogen. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Bernapas adalah proses memasukkan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Soal nomor 7. Pada suatu waktu kita sering mengalami bersin. Hal ini disebabkan karena titik-titik. A. Proses penyaringan udara, B. Masuknya virus, C. Pemanasan udara, D. Mengeluarkan virus, E. Meningkatkan kekebalan. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Mengeluarkan virus. Biasanya alergi yang berkaitan dengan bersin disebabkan karena debu, serbuk bunga, dan asap. Bersin menjadi cara yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan organisme tersebut. Soal nomor 8. Sebelum terjadinya pertukaran udara oksigen dengan karbon dioksida, udara dari luar mengalami penyesuaian suhu dan penyaringan. Proses ini terjadi pada titik-titik. A. Bronkus, B. Laring, C. Faring, D. Rambut, E. Hidung. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah E. Hidung. Hidung berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang masuk. Soal nomor 9. Pada mekanisme pernapasan sewaktu mengeluarkan napas, otot tulang rusuk berelaksasi, tulang dada turun sehingga rongga dada mengecil, berarti tekanan udara membesar dan udara keluar dari paru-paru. Pernapasan ini disebut dengan titik-titik. A. Pernapasan perut, B. Pernapasan dada, C. Pernapasan diafragma, D. Pernapasan dalam, E. Pernapasan lambung. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Pernapasan dada. Pernapasan dada dimulai ketika terjadi kontraksi antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat sehingga rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara ke dalam lebih kecil daripada tekanan udara keluar. Soal nomor 10. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida adalah titik-titik. A. Alveolus, B. Bronkus, C. Diafragma, D. Bronkus, E. Pleura. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Alveoli. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam darah. Soal nomor 11. Sistem pertahanan tubuh memiliki beberapa fungsi kecuali titik-titik. A. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat cedera, B. Mengenali dan menghancurkan sel-sel normal, C. Mempertahankan tubuh dari patogen invasif, D. Melindungi tubuh terhadap serangan antigen dari lingkungan, E. Melakukan respon imunitas yang tidak tepat sehingga terjadinya alergi. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Fungsi sistem imunitas adalah untuk mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker, bukan sel normal. Soal nomor 12. Zat antimikroba secara alamiah terkandung dalam air mata, urin, dan keringat adalah titik-titik. Jawabannya adalah D. Lysobium. Pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisozim. Soal nomor 13. Interferon merupakan protein yang dapat disintesis oleh sel-sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi. A. Bakteri, B. Cacing, C. Jamur,
D. protozoa, E. virus. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus, dan komplement, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan sebagai bahan dari antigen. Soal nomor 14. Sistem pertahanan tubuh tidak dipengaruhi oleh faktor titik-titik. A. Usia, B. Stres, C. Keturunan, D. Pekerjaan, E. Nutrisi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh yaitu genetik, keturunan, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, jajanan zat berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Nomor 15. Seorang siswa merasa gatal-gatal dan pembengkakan pada kulit setelah mengonsumsi seafood. Kemungkinan siswa tersebut mengalami titik-titik. A. Hipersensitivitas, B. Inflamasi, C. Imunodefisiensi, D. Autoimun, E. Defisiensi imun kongenital. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen. Gejala reaksi alergi yaitu gatal-gatal, ruam, mata merah, dan sulit bernafas. Soal nomor 16. Saluran reproduksi internal pada laki-laki berfungsi untuk pemasakan sperma adalah titik-titik. A. Epididymis, B. kelenjar prostat, C. tubulus seminivirus, D. van de Varens, E. fascikular seminalis. Dari keempat ke lima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. kelenjar prostat. Penghasil getah kelamin yang bersifat encer, mengandung enzim antioagulan, penyuplai nutrisi, dan terasa agak asam. Soal nomor 17. Hormon yang berperan merangsang sel-sel sertoli dalam tubulus seminifus untuk mengubah sel-sel spermatik menjadi sperma pada saat spermatogenesis adalah hormon titik-titik. A. LH, B. FSH, C. androgen, D. testosteron, E. estrogen. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah hormon FSH berperan merangsang sel-sel sertoli dalam tubulus seminiferus untuk mengubah sel-sel spermatik menjadi sel saat terjadi spermatogenesis. Jawabannya adalah hormon FSH. Jawabannya adalah B. hormon FSH. Soal nomor 18. Peranan hormon progesteron titik-titik. A. mempercepat pertumbuhan selaput lendir rahim, B. merangsang pertumbuhan endometrium dinding rahim, C. menghambat reproduksi FSH dalam pituitrin, C. mengacu pituitrin untuk memproduksi hormon LH, E. memacu folikel dalam ovarium untuk tumbuh. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Progesteron berfungsi menjaga tumbuhan endometrium seperti pembesaran pembuluh darah, pertumbuhan kelenjar endometrium yang mensekresikan cairan bernutrisi. Soal nomor 19. Pada saat pembentukan sel gamet, kromosom 2N dapat ditemukan pada tahap proliferasi titik-titik. A. spermatogonium, B. oogonium, C. oosit, D. spermatid, E. ovum. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. oogonium. Oogonium adalah organ seks ganggang jamur tertentu yang mengandung satu atau beberapa telur oosfer. Pada hewan, oogonium dan sel ovarium yang mengalami meiosis berulang kali dan membentuk oosit. Soal nomor 20. Gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria yang disebabkan oleh virus herpes adalah titik-titik. A. prostatitis, B. uretritis, C. epididymis, D. orkitis, E. hipogonadisme.
Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Uretritis adalah peradangan pada uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organis yang paling sering menyebabkan uretritis adalah Chlamydia tetromatis, Oplama aurelitium atau virus herpes. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.